Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay tune di channel ini. Tentunya kami akan senang hati mengabarkan informasi secara konsisten, baik itu program bantuan pemerintah serta informasi yang bermanfaat untuk kita bahas di channel ini. Di video kali ini, kami akan menjelaskan terkait informasi salah satu program bantuan untuk anak sekolah. Nah, teman-teman sahabat sosial maupun orang tua yang memiliki anak sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, bahkan SMA ataupun SMK, perkembangan penyaluran program bantuan di tahun 2022 ini. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip tentunya. Yang baru join, kami ucapkan welcome, selamat datang. Jangan lupa support kami dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, teman-teman sahabat itu, di tahun 2022 ini tentunya bantuan anak sekolah yang ditunggu-tunggu bagi peserta didik maupun bagi orang tua tentunya. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan SMK, menunggu proses pencairan di tahun ini. Apakah bantuannya cair lagi atau tidak tentunya? Nah, teman-teman, kami merekap ada 6 golongan ini yang tidak akan cair lagi bantuan anak sekolahnya, yaitu program bantuan PIP anak sekolah, program Indonesia Pintar atau yang lebih dikenal dengan Kartu Indonesia Pintar. Tentunya teman-teman sudah mengetahui informasi ini. Setiap tahunnya program bantuan ini disalurkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada peserta didik. Nilai insentif yang diberikan untuk SD 450.000, untuk SMP 750.000, untuk SMA ataupun SMK diberikan 1 juta rupiah. Nah, teman-teman, mulai tahun 2021 ada skema terbaru yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek RI terkait 2 metode penerima program bantuan PIP anak sekolah melalui 2 jalur tentunya ya. Yang pertama yaitu melalui data DTKS hasil verifikasi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, melalui usulan satuan pendidikan yang benar-benar berhak ataupun layak untuk mendapatkan program PIP ini. Jadi teman-teman, untuk tahun 2021 alokasi yang disediakan hampir 18 juta siswa yang mendapatkan program PIP ini. Dan itu tidak jauh berbeda tentunya di tahun 2022. Kemudian ada tanda tanya, kapan program PIP ini kembali dicairkan di tahun ini? Perlu diingat teman-teman, yang sudah cair bantuan PIP anak sekolah mulai bulan Januari kemarin ataupun di bulan Februari ini ketika kami publish video ini, itu artinya proses pencairan PIP di tahun 2021 karena memang terus disalurkan untuk sisa anggaran di tahun 2021, apalagi yang baru melakukan proses aktivasi rekening bagi peserta didik tentunya. Nah, teman-teman, setiap tahunnya program PIP ini mulai disalurkan, yaitu di bulan April itu mulai disalurkan secara bertahap kepada peserta didik. Tentunya hasil verifikasi yang telah lolos oleh Kementerian Pendidikan melalui data DTKS berdasarkan desil 1 sampai dengan desil 4. Apalagi penerima program Bansos, PKH ataupun BPNT yang memiliki komponen anak sekolah itu prioritas mendapatkan program bantuan PIP anak sekolah. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan. Mohon maaf untuk 6 golongan ini tidak layak atau tidak akan cair bantuan PIP di tahun 2022 ini. Apakah salah satunya sobat sosial atau peserta didik yang lagi melihat video ini?
Jadi teman-teman, simak informasi ini sampai habis agar tidak gagal paham tentunya. Yang pertama yaitu nama peserta didik yang tidak masuk dalam list SK nominasi penerima PIP tahun 2022. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bagi teman-teman sahabat YouTube, bahwa yang pertama kali mendapatkan bantuan PIP tentunya akan diterbitkan SK nominasi. Gunanya yaitu untuk melakukan aktivasi rekening tentunya. Jadi ketika telah dilakukan proses aktivasi rekening, berhaklah peserta didik tersebut untuk mencairkan dana bantuan PIP-nya. Kita lanjut poin yang kedua, tentunya penting ini, yaitu bagi peserta didik ataupun siswa yang tidak aktif lagi dalam satuan pendidikan atau tidak terdata dalam data Dapodik sekolah. Kita masuk poin yang ketiga. Ini tidak kalah pentingnya, bahwa telah kami sebutkan tadi, salah satu penerima PIP adalah yang tercatat dalam data DTKS. Nah, teman-teman, yang tidak masuk dalam data DTKS Kementerian Sosial artinya tidak akan diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penerima PIP. Ketika siswa tersebut juga tidak diusulkan oleh satuan pendidikan sebagai calon penerima PIP. Nah, teman-teman, banyak faktor tentunya, apakah siswa tersebut bermasalah ataupun siswa tersebut sudah masuk dalam golongan yang tidak layak penerima PIP tentunya. Kita lanjut lagi poin yang keempat. Peserta didik tersebut masuk dalam kriteria golongan keluarga mampu. Nah, teman-teman, tentunya jelas ya, program bantuan PIP ini diberikan prioritas untuk keluarga kurang mampu, apalagi berpredikat sebagai peserta didik berprestasi. Nah, itu prioritas untuk mendapatkan program PIP. Ketika sudah masuk dalam golongan keluarga mampu, taraf hidup ekonominya sudah naik, artinya tidak berhak lagi mendapatkan program bantuan PIP di tahun ini. Dan itu tidak bisa diusulkan lagi oleh satuan pendidikan. Kita masuk poin yang kelima, yaitu peserta didik yang masuk dalam SK nominasi namun tidak melakukan aktivasi rekening sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, teman-teman, ketika masuk dalam list SK nominasi, itu berhak untuk melakukan proses aktivasi rekening. Ketika tidak melakukan proses aktivasi rekening, maka tidak akan dicairkan bantuannya, sehingga bantuan tersebut akan dikembalikan ke kas negara jika telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Poin yang terakhir ini, bagi penerima PIP yang menggunakan dana bantuan PIP-nya untuk kepentingan yang tidak mendukung dalam proses pendidikan, seperti halnya yaitu membeli kebutuhan-kebutuhan di luar untuk kebutuhan dalam pendidikan, itu tentunya akan dipantau oleh satuan pendidikan ataupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yaitu teman-teman, bahwa bantuan PIP ini diprioritaskan untuk menunjang dalam segi pendidikan, seperti untuk kebutuhan membeli seragam, untuk kebutuhan membeli buku-buku sekolah, ataupun kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang proses pendidikan dari peserta didik tersebut. Nah, teman-teman, itu ya 6 poin penting ini, khusus bagi teman-teman tidak akan cair bantuannya jika masuk dalam golongan 6 yang kami sebutkan tersebut. Nah, teman-teman, ditunggu informasi selanjutnya, kapan bantuan PIP-nya akan cair di tahun 2022 ini. Kalau kita melihat proses pencairan di tahun sebelumnya, itu mulai bulan April disalurkan kepada peserta didik maupun kepada siswa yang mendapatkan program PIP ini. Mudah-mudahan proses ini sesuai dengan harapan kita, secara bertahap disalurkan sampai dengan akhir tahun nanti, sesuai dengan usulan dari Satuan Pendidikan atau hasil verifikasi dalam data DTKS yang masuk dalam golongan desil 1 ataupun desil 4. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.